kepada Presiden. Anda harus mundur. Ini sudah keterlaluan. Terima kasih. Presiden mana, Pak? Presiden Arab. Arab kan kerajaan, Pak. Nggak ada presidennya. Waduh, saya salah berarti, Mas. Ya maaf lah, presiden juga manusia. Lah nyapo tak syuting. Rugi dong saya. Rugi dong. Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Hasyim Asyari mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi berhak untuk ikut kampanye, tapi harus mengajukan izin cuti kepada Presiden, yang adalah Jokowi. Kebayang nggak nanti suasananya ketika Jokowi mengajukan cuti kepada Presiden Jokowi? Pak Presiden, saya mau mengajukan cuti, Pak. Loh, kenapa cuti, Pak? Saya ini kan Presiden. Jadi saya mau kampanye, karena itu saya mengajukan cuti. Lah, sama. Saya juga mau berkampanye. Saya juga mengajukan cuti. Lah, Pak, kalau Bapak cuti, saya cuti, terus kita mengajukan cutinya ke siapa? Mundur, Pak. Anda sudah kebablasan. Ya toh? Iya, Pak. Mau kemana, Pak? Saya mau mengajukan cuti, Mas. Cuti apa, Pak? Cuti menjadi diri saya sendiri. Saya mau mengajukan cuti kepada diri saya sendiri, Mas. Ya, semoga nanti diri saya sendiri bisa memberikan cuti, mengizinkan cuti kepada saya sendiri. Doakan, Mas, ya. Doakan. Enggak. Doakan, Mas, ya. Doakan. Enggak. Doakan. Barisan relawan Jalan Perjuanganku. Inilah bukti saya sebagai relawan Jokowi 2014. Ada tanda tangan beliau di kaos saya. Dan ini foto yang menjadikan bukti saya relawan beliau. Inilah bukti perjuangan saya 2019. Pak Jokowi Ma'ruf Amin masih saya dukung. Tetapi di 2024 saya terpaksa menutup foto Bapak karena yang negarawan adalah hanya Mama Ajengan Kiai Ma'ruf Amin. Jadikan perjalanan pemimpin negara jangan jadi politikus. Ganjar Mahfud nomor 3, Josh. Pak Jokowi, kok Anda masih GR aja ya? Situasi dan kondisi saat ini sudah berubah. Jangan merasa bahwa Anda itu masih begitu besar pengaruhnya, masih sangat berkuasa. Oh tidak, situasi sudah berubah. Ketika 2019, Anda itu yang menjadi lawan politik, itu kalau kita sederhanakan, itu adalah sebagian kelompok Islam. Tapi hari ini Pak Jokowi, yang menjadi lawan politik Anda itu adalah tidak hanya kelompok Islam, tetapi kelompok pro-demokrasi. Belum lagi partai-partai politik yang sudah tidak berada dalam koalisi yang Anda pimpin. Tidak Pak Jokowi, sekali lagi tidak. Kalau misalnya Pak Jokowi ini menganggap bahwa di belakangnya ada aparat, katakanlah ada TNI dan Polri. Tidak Pak Jokowi, mereka setia pada negara Pak Jokowi. Masih ingatkah Anda ketika 1998 betapa kuatnya Bapak Presiden Soeharto waktu itu ketika dihadapkan pada pilihan yang sulit, TNI akhirnya bersama rakyat. Jadi Pak Jokowi jangan GR, Pak Jokowi sekali lagi jangan. Cintailah dirimu, cintailah keluargamu, cintailah bangsa ini dengan cara yang logis. Semua pesta akan berakhir Pak Jokowi. Tuhan telah memberikan masa buat Anda. Dan masa Anda sudah selesai. Setiap orang ada masanya. Dan setiap masa ada orangnya.
masa Anda itu 2 periode yang lalu. Hari ini tidak. Bahkan maaf kalau saya ingin mengatakan, Pak Prabowo itu dalam keadaan kesulitan. Karena apa? Dia dibebani oleh kepentingan seorang yang bernama Jokowi itu. Pak Jokowi, cintailah bangsa ini. Cintailah negeri ini. Masih ada waktu untuk Anda untuk bersikap sebagai seorang negarawan yang berdiri di atas semua kelompok dan golongan. Pak Jokowi, salam akal sehat Pak Jokowi. Oke guys ya, benar juga apa yang disampaikan oleh Bapak ini ya. Setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya ya. Sekarang bukan masanya lagi bagi Pak Jokowi. Pak Jokowi sudah selesai 2 periode ya, dan sebentar lagi tinggal menghitung bulan Pak Jokowi akan mengakhiri kekuasaan beliau sebagai presiden ya. Namun di akhir-akhir kepemimpinan beliau ya, kita melihat ada kepanikan, ada ketakutan dalam diri seorang Pak Jokowi ya, di mana dia tidak rela menanggalkan kekuasaan itu kepada orang yang tepat ya. Dia lebih memilih untuk melanjutkan terus dinasti politiknya, lebih memilih agar kekuasaan ini meskipun diganti tetapi masih dalam genggaman beliau ya. Makanya menurut saya bisa dikatakan bahwa beliau sedang dalam mabok kekuasaan. Tentu ini menambah kesedihan bagi kita semua sebagai pendukung Pak Jokowi yang sudah lama mendukung beliau ya, dari tahun 2014 hingga dengan saat ini ya. Dan seharusnya ketika beliau selesai dengan masa jabatannya, kepergiannya pastilah diiringi oleh tangis dan air mata. Tetapi kini kepergiannya pasti akan dianggap biasa-biasa saja. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jelas menyampaikan di pasal 299 bahwa Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Jelas. Jadi yang saya sampaikan ketentuan mengenai undang-undang pemilu jangan ditarik kemana-mana. Iya, tapi orang mengerti bahwa Presiden mencari pembenaran terhadap ucapannya itu. Sebetulnya kalau kita mau fair, iya itu dalil yang membenarkan, yang membolehkan. Tapi ada dalil yang membatalkan, yang melarang, yang bahkan orang periksa akhirnya ketemu bahwa Mahkamah Konstitusi sudah bilang bahwa iya memang boleh kampanye, tetapi ada tetapinya tuh. Oh, yang Anda maksud Mahkamah Konstitusi yang tidak boleh ada hubungan darah itu maksudnya ya, Bung Rocky ya? Iya. Kan itu yang tidak boleh, boleh aja, tetapi kecuali Presiden punya hubungan darah, bahkan disebutin sampai cucunya tuh, sampai ada 3 turunan. Jadi Jokowi cuma cari yang membolehkan, bukan yang melarang dia. Itu konyolnya tuh. Dan konyolnya itu kemudian ya udah jadi olok-olok orang lagi tuh. Anda bisa nggak membaca undang-undang, bahwa undang-undang itu ada cara membacanya tuh, semacam cross fertilization itu, supaya tidak terlihat bahwa Anda hanya memilih sesuatu yang mengenakan Anda. Kan undang-undang didesain untuk menghalangi dan untuk membolehkan. Nah, bagian menghalangi itu dia nggak peduli. Padahal udah dilarang Newton di situ tuh, masih bandel juga di Petrom ini. Ini analoginya menarik gitu. Memang boleh berputar kecuali Metro Mini gitu ya. Oke guys ya, memang seru dan lucu juga apa yang disampaikan oleh Profesor Rocky Gerung ini. Memang betul seperti yang dikatakan oleh Pak Jokowi tadi, dia menunjukkan dalilnya ya, undang-undangnya, di mana presiden itu boleh berkampanye ya. Namun ada kelanjutannya ya, ada tapinya ya. Undang-undang tidak hanya berhenti sampai di situ saja ya. Artinya Pak Jokowi jangan hanya membacakan bunyi ayat yang mendukung dirinya atau membenarkan tindakannya ya. Tetapi di belakang itu ternyata ada kelanjutannya, bahwa presiden boleh berkampanye asalkan ya tidak memiliki hubungan darah dengan salah satu pasangan calon presiden ataupun wakil presiden. Lalu yang berikutnya ya, meskipun diperbolehkan secara undang-undang, tetapi marilah kita melihat secara etika guys ya, bahwa presiden ini berdiri di atas perbedaan, di atas kelompok dan golongan. Terkecuali tahun 2019 ya, di mana dia maju lagi 2 periode ya. Itu ya kita lihat sah-sah saja karena dirinya merupakan kandidat
ya kan? Tetapi kali ini ya itu berbeda. Beliau bukan maju lagi 3 periode tetapi sudah selesai ya. Bahkan sebelumnya Pak Jokowi sudah mengundang Pak Ganjar, Pak Anies bersama dengan Pak Prabowo. Mereka duduk makan bersama dalam satu meja ya. Lalu kemudian di situ memberikan simbol-simbol kepada kita semua bahwa Presiden Jokowi berkomitmen untuk merangkul semuanya, mengayomi semuanya ya, menjaga sikap dan netralitasnya ya. Namun akhirnya ya berbeda dari harapan kita semua, guys. Sebagai pembukanya, gue mau ngasih tahu sesuatu ke kalian tentang Jokowi dan tim pendukungnya. Kalian pada lupa ya, kalau kami ini pernah ada dalam barisannya Jokowi selama hampir 10 tahun. Yang secara otomatis, selama itu pula kami jadi hafal di luar kepala gimana cara timnya Jokowi mengcounter suatu isu, berikut pola intimidasi timnya Jokowi ke suatu pihak, sampai cara klarifikasinya. Karena itulah kami berusaha ngasih tahu ke kalian seberapa besar pengorbanan kami dalam ngejaga dan mengawal Jokowi selama hampir 10 tahun pemerintahannya. Dan sekarang mendadak dilepehin sama Jokowi karena dia lebih milih mensejahterakan keluarganya daripada negara ini. Dan kalau dilihat dari kacamata keluarga, iya benar, dia adalah kepala rumah tangga yang baik. Tapi kalau dilihat dari kacamata dalam bernegara, dia sudah bukan lagi kepala negara yang baik. Dan karena kami udah cukup lama barengan dengan timnya Jokowi, makanya kami tahu dapurnya tim Jokowi kayak gimana. Dan karena sekarang Jokowi dan keluarganya tega ngancurin sistem demokrasi di Indonesia, ya udah, buka dan tos-tosan aja sekalian. Nah, sekarang gue akan fokus ke Pak Polisi yang tercinta. Walaupun serem ini sebenarnya kalau nyenggol mereka. Karena yang bertugas untuk nangkepin orang kan mereka. Tapi ya sorry banget, gue harus mengungkapkan fakta. Nah, untuk Pak Polisi yang terhormat, tolong jangan berpikiran kalau 280-an juta rakyat Indonesia itu goblok semua. Dan cuman kalian doang yang pinter. Gue yakin kalian itu pada punya otak dan gak jahat semua. Kalian tahu posisi kalian itu sebagai salah satu pilar aparat penegak hukum di Indonesia yang seharusnya netral. Partai Gerindra potensial menjadi yang teratas dan elektabilitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman TikTok, sahabat-sahabat seideologi. Dua kali pemilu 2014 dan 2019 saya salah satu orang yang mati-matian mendukung Pak Jokowi, bahkan menganggap Pak Jokowi anak ideologinya Bung Karno yang mempunyai ideologi yang sama dengan saya. Tapi melihat video ini, saya sangat-sangat menyayangkan. Gelo nang ati, Pak. Walaupun saya cuma sekedar relawan sosmed di 2014 meng-counter semua isu-isu miring yang menghujat barisan panjenengan dari partainya, koalisinya Pak Prabowo di tahun 2014 dan 2019. Tapi sekarang saya sangat-sangat sakit hati, gelo saya. Sejarah sudah mengatakan dan tidak bisa dipungkiri bahwa yang mengangkat sampean dari titik nol terendah
di Indonesia ini, dari seorang tukang kayu menjadi wali kota adalah PDI Perjuangan. Naik level menjadi gubernur DKI juga dari PDI Perjuangan yang mati-matian membela panjenengan. Bahkan derajat martabat panjenengan juga diperjuangkan mati-matian oleh PDI Perjuangan, sehingga panjenengan sudah bisa menjadi raja dirajanya di Indonesia, yaitu seorang presiden. Itu tidak lepas dan tidak bisa dipungkiri apapun bahwa itu ada cawe-cawe dan perjuangannya PDI Perjuangan. Tapi setelah melihat video ini, saya yang dulu mengidolakan Bapak, saya yang dulu ikut berjuang mengkonter panjenengan dengan isu PKI, isu antek asing, isu taat agama, bahkan isu-isu miring, isu-isu yang menyakitkan hati. Kita siap sebagai pasukan udara selalu mengkonter, berdebat. Nggak ada kadrun, kampret tahun 2014, hingga ada kampret dan kecebong. Di 2014 naik, di 2019 ketambahan ada kadrun. Saya terus ikut mengkonter dan menjaga Bapak sebagai presiden, walaupun lewat medsos. Tapi sangat menyayat hati dan sangat menyakitkan. Bapak yang dulu saya idolakan, Bapak yang dulu saya jadikan panutan, ternyata kacang lupa kulitnya dengan kemunafikan, dengan tidak mengakui PDI sebagai pemerjuang panjenengan. Kalau bisa ngomong kasar pun, pasti saya akan misuh kalau endingnya hanya seperti ini. Anda ada di taraf terendah. Sakit saya, Pak. Gelo saya. Menjadi presiden kantas dinaikkan derajatnya menjadi seorang presiden orang nomor satu di Indonesia. Sekarang kamu membanting, merobohkan tanggamu yang dulu pernah kamu injak-injak sebagai tangga untuk naik menjadi presiden. Kamu hancurkan sendiri. Benar-benar kamu tak tahu malu, Pak. Benar-benar orang yang tak tahu malu. Sekarang Anda bagi saya hanya orang yang seonggok daging yang di tempat yang paling rendah sekali, yang tidak bisa dibanggakan, yang tidak bisa dijadikan tauladan. Manusia yang lupa balas budi, lupa dengan akal sehat hanya karena kekuasaan. Naudzubillah, summa naudzubillah. Apa orang yang paling munafik? Paling munafik.
orang yang dulu 2014 saya bela-belain tidak tidur berjuang di medsos mengcounter semua orang-orang yang ingin menjatuhkan panjenengan untuk bisa naik menjadi presiden. Hingga 2019 juga sakit saya, Pak, sakit. Perjuangan kami sia-sia untuk menjadikan Anda mutiara Indonesia, bukan hanya emas tapi mutiara di Indonesia. Seorang presiden yang punya derajat tinggi, dia sampai akhir pemerintahan kami. Tapi gini, penilaian saya itu salah. Ternyata Bapak tetap saja orang yang rendahan yang tidak bisa dijadikan suri tauladan. Kecewa saya, Pak. Demi Allah saya kecewa sama sampean. Kecewa banget. Apalagi Anda tidak pernah mengakui PDI Perjuangan sebagai perantara. Anda bisa menjadi orang yang mempunyai derajat tinggi. Sekarang derajat itu sudah rendah karena kamu rusak sendiri. Semua naudzubillah min dzalik, semua naudzubillah. Astagfirullahaladzim. Banteng PDI Perjuangan tetap nomor 1. Tidak ada yang bisa mengalahkan sampai detik ini, sampai 2024. Banteng PDI Perjuangan tetap yang menjadi juara. Yakin. Oke guys ya, itu tadi luapan kekecewaan yang sangat mendalam dari pendukung-pendukung Pak Jokowi ya 2014-2019 yang selalu setia menemani Pak Jokowi hingga akhirnya ya di ujung-ujung atau akhir-akhir masa jabatan beliau ya, beliau membuatkan sebuah blunder yang membuat semua pendukung-pendukungnya banyak yang kecewa dan akhirnya guys ya tidak lagi respect kepada Pak Jokowi ya. Bahkan Bapak tadi sampai menjuluki Pak Jokowi ini seperti kacang yang lupa kulit. Dia tidak tahu dari mana dia berasal, siapalah yang mengangkat dirinya, siapa yang membuat dia hingga bisa mendapatkan posisi seperti dengan saat ini guys ya. Ini tentu hal yang sangat minus bagi Pak Jokowi ya, ketika dia akhirnya ditinggalkan oleh pendukung-pendukung beliau ya. Karena masyarakat Indonesia saat ini tidak suka dengan pemimpin yang gila akan kekuasaan, haus akan kekuasaan ya, pengen mempertahankan kekuasaan. Karena itu sama saja kita seakan-akan kembali ke zaman Pak Harto ya. Karena zaman Pak Harto itu beliau menguasai Indonesia sangat lama sekali ya. Nah, kita tidak ingin ya zaman-zaman Orba seperti itu harus kembali lagi ya di situasi seperti saat ini. Coba kita bayangkan seandainya Pak Prabowo dan Mas Gibran memenangi pertarungan Pilpres 2024 ya. Di tahun 2029 Pak Prabowo dengan usia yang sangat tua ya sudah tidak mungkin lagi melanjutkan. Pasti Mas Gibran yang akan naik menjadi presiden ya. Dan ketika Mas Gibran naik menjadi presiden di tahun 2029 ya, itu akan sampai 2034 guys. Di Pilpres 2034 beliau akan maju lagi 1 periode lagi ya. Artinya sebagai presiden 2 periode sama seperti Pak Jokowi ya, sampai dengan tahun
2039. Nah, di 2039 Mas Gibran sudah tidak bisa lagi menjabat lagi karena sudah 2 periode, sudah dibatasi. Nanti yang naik adalah Mas Kaisang, ya. Mas Kaisang akan menjabat sebagai presiden di tahun 2039 sampai 2044, ya. Kalau skenario itu berjalan sampai 2 periode, berarti nanti sampai 2049. Ya, nah setelah 2049 ya bisa jadi dari ponakannya ataukah dari Jan Etes ya atau dari keturunan Pak Jokowi ya. Tentu kita tidak ingin menyerahkan bangsa dan negara kita ini untuk dikuasai secara tunggal oleh satu keluarga saja ya. Bangsa dan negara kita ini milik bersama ya. Kita tidak kekurangan stok pemimpin. Justru stok pemimpinan kita dibatasi oleh orang-orang yang haus akan kekuasaan, yang tidak ingin orang lain berkuasa ya. Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya Bastian Sebos, sampai jumpa lagi.